Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang semuanya. Halo teman-teman dimanapun berada, kembali lagi di pojok kelas. Kali ini ada teman-teman yang luar biasa spesial sebetulnya ya, menemani perjalanan karir dari masa lampau nih. Yang pertama nih ada Ibu Maya nih di sebelah kanan yang pakai pink ini nih. Iya. Bu Maya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, dan yang di sebelah kiri ini ada Bu Yayah nih. Wah, aktivis GSM Kota Cirebon. Jadi kalau dengar GSM pasti dengar Bu Yayah. Yes. Bu Yayah apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Adi. Pak Adi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi info-info ya, kita tuh dulunya satu gugus gitu. Kita dekat-dekatan sekolahnya, sama-sama ngajar semua ya guru gitu. Saya di SD Larangan dulu, kemudian Bu Yayah juga di Larangan ya, Larangan betul. 1, Larangan 2, dan Bu Maya di SD Galunggung gitu. Nah sekarang tuh sudah kebetulan sudah sudah alih sudah alih tugas ya, tidak lagi di sekolah lama. Bu Maya sekarang udah jadi kepala SDN Sukasari ya, Sukasari di Kejaksan, sedangkan Bu Yayah ini calon pengawas Kota Cirebon, guys. Iya. Terlalu tinggi guys. Sekarang tuh di SDN Kedung Krisik ya. Itu sedangkan saya sendiri ada di Kebun Melati 1. Jadi ceritanya ini nih reuni gitu Reuni lah. kita ya. Iya. Pengurus KKG dulu Ya, kita. Aku ke Bu Maya dulu deh, Bu Maya. Oke. Kemana aja nih selama ini? Ya ampun, cerita-cerita dong. Kemana aja ya? Jadi mungkin dari kita, di antara kita ya, yang waktu kita bersama-sama waktu itu di Gugus 2 Harjamukti, sama-sama pengurus KKG, mungkin saya yang paling duluan lulus waktu itu ya. Saya lulus duluan di 2021, alhamdulillah ya. Diangkat menjadi kepala sekolah itu di 2021. Saya yang pertama kali meninggalkan KKG waktu itu. Waktu itu masih COVID ya, masih zaman Pandemi COVID, ya? Pandemi ya. Di masa pandemi itu alhamdulillah, dan sampai sekarang masih dengan sekolah yang sama di SDN Sukasari gitu. Tepat 3 tahun ini. Oh, jadi Alhamdulillah. berarti pengangkatan kepala sekolah pertama sampai sekarang tuh masih di satu sekolah Masih yang di sama satu ya? sekolah, belum pindah-pindah, masih. Apalagi saya sekarang terikat di program sekolah penggerak, jadinya masih menuntaskan 2 tahun ke depan PSP-nya. untuk program sekolah penggerak di SDN Sukasari. Wow, keren gitu. banget sih itu. Bisa cerita-cerita dong PSP itu Ya. gimana sih? Mungkin banyak juga ya. Kayak saya sendiri aja belum terlalu paham sih sebetulnya program sekolah penggerak itu seperti apa, programnya gimana gitu. Wah, nanti bisa cerita-cerita dong, Bu. Siap-siap. Balik nih ke Bu Yaya, kalau Bu Yaya sendiri gimana nih? Aktivitasnya apa sih sekarang? Perasaan kok sibuk banget ya. Saya pernah lihat ada di Papua, kemudian ada di Singapura, Malaysia. Ibu sebenarnya ngajar nggak sih Bu sebenarnya, Bu? Bapak belum tahu ya kalau saya juga pernah ke Tegal gitu kan, ke Kuningan gitu. Healing. Oke, jadi terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Saya udah lama banget sebenarnya Bu Maya ya, kita mau nyobain podcast di sekolahnya Pak Adi nih, Iya, keren iya. banget. Dan ini semuanya sebenarnya impian saya nih punya podcast tuh di sekolah. Ya, jadi alhamdulillah dikasih kesempatan di sekolahnya Pak Adi nih, luar biasa banget, kesempatan yang harus saya pergunakan yang sebaik-baiknya gitu. Wih, keren. Ya tadi sebelum kita ngobrol sebenarnya ada Pak Ali ya. Pak Ali Iya. juga kan itu teman kita aktivis di Gugus 2 ya. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya iya ini kita adalah kayak macam reuni ya Mbak ya, Reuni. reuni. Dan bahkan dulu kita kayaknya deket banget ya. Deket banget. Makan bareng, ngebaso segala macem gitu Iya, ya. pokoknya banyak diskusi-diskusi kita sebenarnya ya. Diskusi kita tuh dari dulu emang udah diskusi-diskusi tentang bagaimana sekolah gitu, dan alhamdulillah kalau dipertemukan lagi hari ini gitu. Penerbitan aku Gubuk Senja Pustaka tuh Nah lahir itu, karena aku baru aja mau ngomong. karena KKG. Bukan hanya sekedar itu aja sih, pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang melahirkan Gubuk Pustaka apa? Gubuk Senja Gubuk Senja itu loh, itu kan berawalnya akarnya memang dari dari KKG KKG gitu. Aku masih inget banget pertemuan itu di mana. Kita beli bakso bareng-bareng. Nah, itu Jadi kita kapan nih ngebahas lagi? Kalau sekarang lagi puasa, guys.
Jadi kayak gitu sebenarnya ingetnya ya masa-masa kebersamaan kita, masa-masa kita saling berkunjung ke sekolah gitu, masa-masa kita saling menguatkan, saling bertukar informasi, bertukar banyak pengalaman. Itu yang saya Berbagi rindukan. mimpi, Berbagi perjuangan mimpi, ya, gitu. Masya Itu yang saya Allah. rindukan dari teman-teman di mantan-mantan gugus 2 nih. Apalagi kalian kayak Mbak Maya udah jadi kepala sekolah, Pak Adi juga udah jadi kepala sekolah kan ya. Sementara saya masih menjadi Calon guru pengawas. gitu kan. Jadi ya tapi dengan perbedaan kita gitu, teman-teman di Harjamukti ini tidak ini masih jadi guru nih terus kita tinggalin gitu, enggak. Saya merasanya masih dirangkul sama teman-teman di Harjamukti. Komunikasi kita masih jalan Nah, ya. gitu. Kita masih sering ketemu gitu ya. Kemarin juga kita baru buka bersama ya bareng ya. Nah sebelumnya Sebelumnya kita Jalan-jalan. Ya itulah menguatkannya dari situ ya, kegiatan-kegiatan itu gitu, nggak sebatas. Tapi biasanya nggak jauh-jauh diskusi kita ya, sambil jalan-jalan diskusinya itu lagi Iya, gitu. benar. Balik lagi. Balik lagi ke ini perjuangan kita. Oke, aku ke Bu Maya lagi deh, atau buat keduanya deh. Ceritain dong Bu, beberapa tahun terakhir ini sedang fokus apa sih sebetulnya gitu? Apa sih yang menjadi fokus dari pengembangan diri kita gitu sebagai pendidik ya, sebagai guru gitu? Siapa dulu? Bu Maya dulu mungkin? Boleh, kalau aku sih kan karena belajar menjadi kepala sekolah ini di 3 tahun dan lumayan banyak banget hal baru yang dipelajari ketika kita mengelola suatu sekolah gitu, berbeda dengan ketika kita berada di kelas gitu. Kompleks banget permasalahannya, tapi yang saya rasakan tidak ada yang benar-benar siap untuk jadi kepala sekolah dan tidak ada yang benar-benar tidak siap gitu. Semuanya berproses gitu. Karena saya juga awalnya saya bisa atau tidak gitu. Ada banyak pertanyaan gitu. Tapi saya tipikal yang suka tantangan ya. Dari dulu juga kita circle kita tuh memang benar-benar yang suka tantangan gitu. Akhirnya sambil belajar, sambil berproses gitu. Alhamdulillah gitu. Dengan intinya sih kita berproses secara sabar ya. Ketika menjadi kepala sekolah itu berbeda dengan ketika menjadi guru, karena yang dikelola bukan lagi hanya kelas siswa. Apa tuh Bu? Gitu. Apa aja Bu? Perbedaan yang mencoloknya apa aja tuh? Urusannya ya. Jadi yang diurus tuh kompleks gitu. Lebih banyak gitu banyak yang diurus gitu. Ketimbang kita hanya mengurus kelas gitu. Mengurus kelas kita hanya berhubungan dengan orang tua murid ya, kemudian berhubungan dengan siswa. Tapi ketika kita mengurus satu sekolah itu kita harus bisa mengurus dan berhubungan dengan banyak orang gitu. Dari hal yang kecil A, B, C, pokoknya semua urusan sekolah, rumah tangga sekolah itu kita urusin gitu. Dan itu tuh butuh butuh fokus, effort dan kesabaran yang luar biasa. Tapi proses itu bisa kita jalani dengan sabar tuh menurunkan ekspektasi kita gitu tuh. Satu lagi pertanyaanku nih. Nyesel nggak sih Bu? Apa ya? Kalau nyesel, Jujur ya, berarti jujur ya, ini jujur. jadi ya? gini, ketika keluar dari guru itu, ketika dari guru menjadi kepala sekolah berarti kita siap untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Berarti Ketika siap menghadapi tantangan dan ketika menghadapi tantangan yang berat ada nyeselnya juga sih gitu. Ada nyeselnya juga, ada hal-hal yang kadang membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri gitu. terus apa yang membuat kuat kembali apa? Ya ketika kuat kembali itu melihat karena tugas dan kewajiban tugas mungkin ya. dan kewajiban, terus melihat respon teman-teman juga gitu ya, respon Tanggung teman-teman, jawab di situ ya. melihat mereka kayaknya masih membutuhkan kita gitu ya. Terus ada satu hal yang bisa kita lakukan gitu, bisa kita rubah gitu dengan kita tetap berada di situ tuh, itu yang nguatin sih gitu. Jadi kayaknya saya masih bisa deh untuk bisa tetap berada di sini walaupun berat, tantangannya banyak, tapi yang nguatin itu ya respon teman-teman gitu, semangat Keren sih, dari keren banget. teman-teman. Sebetulnya masih banyak yang bisa digali itu dari pernyataan tadi ya. Cuma aku mau belok dulu nih ke Bu Ya. Bu Ya gimana tuh Bu Ya?
beberapa tahun ini, atau semenjak pindah dari larangan 1 ke Ke Kedung Kedung Gresik Gresik gitu. Kalau dilihat ya, kalau dari radar radar Neptunus gitu kalau kata Kugi, sepertinya namanya nih semakin melejit betul ya Bu ya. Iya. Wih, semakin bersinar aja gitu. Semakin dikenal ya. Iya, semakin dikenal dan di Siapa yang nggak mana-mana kenal gitu. Bu Yayah GSM? Anak aktivis GSM, ya ampun. Coba Bu ceritain Bu. Iya. Sebenarnya gini Pak Adi, ini sebenarnya saya kalau manggil nama aja nih kalau di podcast ini Pak Adi kali ya. Nggak apa-apa juga nggak sih apa-apa. Nggak sebenarnya. apa ya. Gini, setelah saya tuh keluar dari larangan, karena memang saya tuh tadi kayak Mbak Maya bilang, keluar dari zona nyaman itu memang diperlukan gitu untuk kita bisa bertumbuh, berproses dan bisa meningkatkan kapasitas diri gitu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman itu di larangan 1 karena memang sudah terbuai dengan 16 tahun saya di situ, sudah sistemnya memang sudah begitu ya Lama Mbak, juga ya. lama juga. Jadi saya perlu kayaknya saya keluar nih, harus keluar dari zona nyaman ini. Yang saya tuh sebenarnya menjadi guru tuh mau apa sebenarnya? Pertanyaan itu Pertanyaan ya. itu yang selalu kegelisahan itu tuh Mbak, yang membuat saya kok saya jadi guru gini-gini aja gitu. Dan nggak gini deh kayak jadi guru gitu, hanya sekedar datang kemudian ngasih nilai anak, ngasih tugas, pulang, terus kita nerima gaji sebulan sekali, Rutinitas pulang begitu. rutinitas itu kayak membosankan banget. Dan Berarti kan butuh tantangan iya, baru ya. butuh tantangan gitu. Ini apa sih tujuan saya mau jadi seorang guru tuh apa gitu. Akhirnya saya memutuskan pindah ke Kedung Gresik karena memang di Kedung Gresik ini kan jauh dari kota gitu ya. Kemudian dengan murid yang sangat banyak, kompleksitas di situ juga banyak itu permasalahan dan sebagainya. Ya udah deh, saya mencoba ke Kedung Gresik di situ. Nah, ternyata di Kedung Gresik itu sudah ada program POP GSM. Nah, itu kepala sekolahnya itu mengharuskan saya untuk ikut webinar-webinarnya. Waktu itu masih pandemi, Mbak. Piloting pada saat itu ya. Iya, betul. Nah, itu saya tuh sebenarnya awalnya nggak niat, tapi kepala sekolah saya Pak Sutisna itu bilang, "Hari ini Zoom, masuk." Saya masuk Zoom itu Pak Tisna sudah ada di situ. Sebagai kepala sekolah dia sudah ada di situ. Nggak hanya nyuruh saya gitu, Mbak. Keren. Udah kayak gitu, ketika saya ya namanya Zoom kan nggak bisa kelihatan muka juga nggak apa-apa kan. Tapi Pak Tisna tuh suka bilang gini, "Bu Yaya abis ini nanya." Jadi saya otomatis dong harus Nyimak. Kalau aku disuruh nanya nanti gimana nih kalau nggak ngerti materinya kan. Jadi aku standby. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau standby. Pak Tisna udah gitu, habis ini kasih refleksi WA. Iya Pak gitu. Namanya guru ke kepala sekolah gimana sih? Terus kalau besoknya lagi, Bu Yaya habis ini Bu Yaya jawab pertanyaan ibu ini. Bu bisa nggak bisa jawab pertanyaan ibu ini nggak? Berarti perjalanan GSM itu dimulai dari Dari sini ya. situ, dari pandemi Pak Adi segala macam. Terus saya ikuti runtutannya segala macamnya sampai akhirnya saya, singkat cerita, perjalanan batin saya tuh menemukan di jati diri saya sebagai guru itu oke, ini di GSM. Passionnya ketemu di sini ya. Yes, passionnya di sini. Oke, sebentar. Sebelum berlanjut nih Bu, aku mau balik dulu dong ke belakang. Tadi kan katanya 16 tahun ya di sekolah yang lama ya. Sampai akhirnya memutuskan buat pindah dari zona nyaman Yes. ke tantangan yang baru gitu ya. Nah, aku mau tanya dong, merasakan dilema antara apa ya? Waktu kita mau pindah, waktu kita mau cari suasana baru itu berapa lama sih Bu gitu? Itu karena memang kita jenuh dengan keadaan atau karena ada masalah atau mungkin flat aja gitu, datar aja gitu. Nah, dilema ini tuh gimana sih sampai akhirnya Ibu bisa memutuskan buat pindah gitu? Oke. Jadi gini dilemanya itu adalah karena di larangan itu adalah lingkungan keluarga semua. Satu, lingkungan keluarga semua, keluarga besar saya di larangan, ponakan segala macem udah di situ semua. Jadi saya udah kayak keluarga lah di situ gitu. Akhirnya namanya keluarga untuk bisa membuat kita sebuah dobrakan, semakin mandiri gerakan, gitu ya. ya segala macam itu kayak sulit aku bergeraknya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa di larangan itu dukungan dari sekelilingnya itu kayak kurang gitu Mbak. Akhirnya saya tuh kayak yang seperti terstuck di situ.
stuck. Sedangkan murid sedikit, dorongan orang tua juga minim, aku stuck. Sedangkan bisa belum nggak bisa explore ya. yes gitu Mbak. Terus yang ketiga, saya nggak punya jalan. Mbak Maya pergi kan ke apa namanya itu, pindah gitu. Adi sibuk dengan bukunya segala Masih macam, literasi waktu itu masih ya. literasi kan. Adi di literasi nih, saya belum dapat passion saya di mana nih gitu. Sehingga apa yang membuat saya bener-bener yakini saya menjadi seorang guru tuh belum ada dorongan itu. Tuh, bahkan antara mau jadi guru terus apa saya berhenti aja sih gitu, kayak ada di pikiran kayak gitu. Nah, sistem yang membawa saya untuk saya kuat tuh nggak ada gitu. Saya akhirnya Support systemnya. support systemnya tuh nggak ada gitu. Di akhirnya terus saya belum menemukan nih, kayak bimbang nih, kayak gini saya nggak bukan begini nih, jadi guru nggak gini nih gitu. Pikiran-pikiran itu kayak ada Mbak. Nah kemudian ya udah dari situ saya hijrah itu maunya awalnya hanya pengen suasana baru aja, tapi nggak sengaja saya ketemu dengan GSM, saya fokusi, saya dalami ya. Qadarullah ya ini passion jalannya. saya. Tuh sampai akhirnya saya kemana-mana tadi itu ya karena saya udah gabung di GSM itu. Ini keren sih, keren banget tau. Banyak dari teman-teman kita itu masih teman-teman guru ya, masih apa ya, masih nyaman di zonanya gitu. Untuk beralih ke zona dari bekerja dan bekerja dan belajar itu sulit tuh gitu. Itu sulit banget. Jadi pengalaman tadi sampai Bu ya bisa memutuskan untuk akhirnya pindah ya, cari suasana baru, tantangan baru, itu keren sih, harus banyak ditiru atau diapresiasi oleh teman-teman yang lain sih buatku gitu. Oke, balik lagi nih ke Bu Mai, Ntar dulu sebelum kita ke Oke. Bu Maya, dan kita juga wajib tanya dia Mbak. Iya boleh. Tanya apa. Iya nggak sih? Tanya apa. Gini, kan sebelumnya di larangan 2 nih, gitu di larangan 2. Saya pernah bawa Adi itu kan aktivis literasi ya, aktivis literasi, tukang buku. Dia nggak mau loh dibilang apa ya namanya, dia maunya dibilang tukang buku gitu. Sampai pernah mengkritisi buku yang pernah kita buat, waktu itu saya buat tuh, apaan nih gini gitu ya. Waktu itu inget aja aku yang boleh disebut nggak di sini? Boleh. Penerbit lain loh. Boleh nggak disebut? Ya, jangan. Jangan Net aja. Net, gitu. Gitu. Yang waktu kita ikut itu ya workshop ya. Workshopnya. Tapi kan Mbak, akhirnya saya buat buku tuh. Iya. Akhirnya kan Pak Adi kan mengkritisi buku itu gitu. Kan layoutnya, kemudian tata cara editingnya, itu saya Oke. ini banget gitu. Nah, coba nih di perjalanan kamu gitu, jadi seorang aktivis literasi gitu, sampai dengan kok bisa buku karangan penerbit itu yang saya bikin di penerbit itu, sampai kamu juga bisa mengkritisi dia gitu. Wow. Punya dasar nggak nih? Ini berat nih ya. Oke, aku jawab ya. Gini, kenapa di literasi? Karena sebetulnya tertanamnya itu sudah lama sebetulnya Bu Maya dan Bu Yaya gitu. Saya ini memang Backgroundnya ya. Iya, saya ini memang orang yang kuat baca sebetulnya. Saya suka membaca dan itu tuh sudah lama. Saya masih ingat waktu saya SD saja, saya masih sering atau rutin untuk pinjam buku ke perpustakaan sekolah SD gitu. Kemudian ke SMP itu kan sudah mulai kenal komik tuh pada saat itu. Komik Dragon Ball gitu ya, Detektif Conan gitu, sampai sewa, ada sewanya kan kalau dulu kan ya. Kamu sewa di mana dulu? Di Goofy atau apa Iya, lah. Goofy. Depan Semanda kan Mbak. Goofy itu punya anak SMA 2 ya, PMR. Saya dulu pernah jaga malah di situ. Iya, saya pernah cari-cari tambahan gitu kan karena punya kakak kelas. Dan memang dulu mah booming kan penyewaan. Iya, Goofy, Conan, kalau di Perumnya kan Tapi kalau Mbak Conan. Maya bukan hanya cari tambahan, cari gebetan. Gitu ya, tambah ada yang lain ya. Nggak bisa dibawa di sini deh. Oke, lanjut ya. Lalu beranjak lagi tuh ke bacaan tuh ke Lupus gitu tuh. Lupus sudah novel-novel ini ya, santai ya gitu, ke Lupus dan Sampai ke lain-lain Harry ya. Potter nggak? Iya gitu. Ya pokoknya saya suka baca pada dasarnya gitu. Nah pada saat jadi guru kebetulan ada momentum literasi itu kan 2017 gitu kan ya. 2017.
akhirnya pernah pernah ikut kegiatan di Dikbud dulu kan. Nah, Oh iya, iya. pernah jadi terbaik juga kan dari kegiatan itu gitu. Nah, dari kegiatan di kementerian itu pada saat itu buku tuh memang lagi booming tuh. Buku lagi booming, banyak teman-teman se-Indonesia loh, teman-teman tuh udah pada mulai membuat draft tapi kebingungan ceritanya. Ini draft saya tuh buat apa? Dikemanain gitu loh. Gimana saya supaya ini jadi buku gitu. Kebetulan background tadi kan aku memang suka baca ya. Dan ada lagi nih background bahasa atau tata bahasa gitu ya. Atau tentang proses di balik buku gitu. Nah, di satu sisi aku tuh mengerti nih tentang pola-pola ini gitu, tentang sebuah proses di balik buku tuh gimana sih gitu kan. Nah, akhirnya lihatlah peluang karena dukungan literasi pada saat itu kencang banget kan, gerakan literasi sekolah. Kita lihat peluang, aku sempet cari apa nih yang aku nggak bisa dan aku nggak ada gitu. Makanya yang pada saat itu ISBN tuh yang masih kesusahan kan. Makanya kita sempat ngobrol tuh kan. Gimana sih bisa buat apa CV atau PT gitu atau yayasan gitu. Dari situlah mulainya jalannya gitu. Cuma kalau bagaimana saya sampai bisa mengkritisi itu ya karena terlihat kalau buat orang yang sudah biasa baca atau tahu tadi proses mengerti buku akan terlihat Bu, ini benar atau tidak, ini bagaimana itu kelihatan gitu. Layoutnya yang waktu itu saya pernah dia kritisi tuh Mbak, nggak boleh ini ambil layout dari internet kata Adi gitu, karena ini ada copyrightnya ya, ada hak cipta segala macem gitu, terus juga ke belakang segala macem ada kayak editornya tuh nggak gawe gitu di Ya kebanyakan kalau buku-buku penerbitan indie itu memang nggak diedit seperti buku-buku komersil. tapi kan mereka dibayar loh. Itu gitu hampir nggak diedit sih, cuma di layout aja gitu. Yang aku tahu ya kalau buku-buku yang minor gitu, cetak terbatas gitu. Itu sih. Sekarang gantian deh aku ya nanya ya. Boleh. Nanya siapa nih? Masih kamu dong. Oh, nanya aku boleh. Gitu. Terus ke depannya ya kalau misalkan ngelihat perjalanan tadi ya, dia jadi apa namanya tuh? Jadi tukang buku ya. Jadi tukang buku gitu ya. Sebenarnya setelah sekarang berperan sebagai kepala sekolah gitu ya. Ada mimpi-mimpi apa sih kamu yang bisa maksudnya yang kamu punya gitu ya, yang berkaitan dengan tukang buku tadi gitu tuh. Jadi dengan background kamu sebagai tukang buku dan peran kamu sekarang sebagai kepala sekolah gitu ya. Aduh, saya jadi ngomongnya kamu aja nih, maaf ya Adi. Nggak apa-apa ya, santai ya. Santai aja. Ini menunjukkan kalau kita tuh sudah segini akrabnya. Betul. Ya gitu. Jadi peran kamu sekarang sebagai kepala sekolah gitu. Tapi di satu sisi kamu juga sebagai tukang buku gitu. Ada nggak sih kontribusi gitu ya, peran kepala sekolah, kemudian background kamu yang sebagai tukang buku, ada mimpi-mimpi nggak gitu setelah kamu berperan sebagai kepala sekolah nih, apakah nanti gurunya bikin buku atau apa gitu, apa gimana? Kalau secara program sebetulnya lebih kepada mengembangkan penguatan literasinya sih gitu ya. Gitu, karena mau nggak mau backgroundku kan literasi gitu ya. Jadi waktu menjadi kepala sekolah nggak cuma di sini, sebetulnya aku di sekolah manapun yang bakal aku program yang bakal aku tingkatin atau kembangkan, salah satunya literasi gitu. Itu otomatis Grand design-nya tuh itu ya. Literasi. Contohnya misalnya kalau di sini tuh ada yang namanya belajar di perpustakaan gitu. Kita juga nata tuh perpustakaannya sampai Keren ya. layak, Belum berkunjung gitu. kita. Belum lihat. Gitu kan. Lalu coba juga minta atau cari donasi buku. Betul, kita dapat tuh beberapa dari Litara. Oh, gitu Litara kan, ya. Yang kemarin itu ya. Ngasih tahu juga ke teman-teman guru gimana sih misalnya membaca nyaring itu seperti apa, contohnya seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu hal gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan literasi sih sebetulnya gitu. Jadi menguatkan literasi di menguatkan sekolah literasinya yang kamu pimpin sekarang Iya, gitu. Belum ke proses menulis dan lain-lainnya ya belum. Baru membudayakan literasi itu ya. Menguatkan Keren sih, keren. Bisa Soalnya kan, diadopsi. katanya Indonesia juga kan tingkat literasinya udah jauh banget ya dia kayak gitu. Prihatin banget kita sebagai seorang pendidik
yang memang sehariannya kan Ya harusnya dekat ya dengan iya, literasi gitu. ini PR banget buat kita nih gimana supaya meningkatkan kualitas literasi di Betul. Indonesia. Gitu. Mungkin podcast selanjutnya kiat-kiat kayaknya ya. Wow. Kiat-kiat deh. Mungkin kan ada yang bisa diadopsi gitu kan. Jadi gini Mbak, kalau misalkan podcast ini di-upload di YouTube dan like-nya banyak, ini harus kita dapat endorsement nih. Siap. Oh, iya. Berarti kalau diundang lagi siap ya. Kayaknya Siap. harus ada sponsor juga dia. Oh gitu. Ya, ini masih kosong nih kita tuh. Colek-colek deh sponsor nih. Minumnya nih. Oh ini. Masih Betul, puasa betul, nih, betul, masih betul. puasa. So, jadi dalam waktu dekat mau ngapain? Mau ngelakuin apa sih? Apa sih yang mau ditingkatin lagi? Kalau saya mungkin masih fokus sama program-program sekolah ya, karena terus terang di sekolah saya ini saya mengambil beberapa predikat gitu. Ada sekolah adiwiyata, ada sekolah penggerak gitu. Wow. Dan ini saya lagi mencoba untuk mengkombinasikan gitu ya. Jadi satu program tapi satu kegiatan tapi masuk di beberapa program kita gitu. Itu sih yang paling bikin effort luar biasa untuk berpikir gitu. Beririsan tapi dia masuk ke program ini, masuk ke program itu gitu. Dan itulah kreativitas, kemudian juga dukungan guru-guru yang harus tetap dijaga. Itu yang benar-benar Semangatnya butuh ya, semangat ya, butuh kompaknya gitu ya. semangat, kompak. Terus sama satu lagi sih, program-program itu bisa berjalan baik ketika ada evaluasi dan refleksi Betul, gitu. betul, Itu yang tidak boleh lelah dari Yes. kepala sekolah tuh itu gitu. Ketika betul. kita lost gitu, tidak mengevaluasi dan merefleksi, ya sudah nanti Betul, betul. tidak akan berdampak Menguap sih. gitu. Menguap. Nah, itu yang jangan sampai menguap. Energinya menjadi kepala sekolah itu energinya harus di atas rata-rata guru-guru. Kalau Bu Yaya gimana Bu Yaya? Kalau saya tadi masih keinginan saya tuh ingin berbagi energi positif dengan teman-teman, terutama teman-teman pendidik ya. Harapannya di Kota Cirebon dan umumnya di seluruh Indonesia bahwa berbagi energi positif itu penting untuk kita bisa membakar arang-arang baru agar pendidikan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh guru-guru di sekolah dan terutama anak-anak bisa berdampak gitu. Jadi pendidikannya dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan, memerdekakan. Itu saya pengen gaungkan itu ke teman-teman semua sampai teman-teman tuh bisa berubah mindsetnya, perilakunya dan belief sistemnya sih terutama. Itu sih Pak Adi. Keren sih, keren banget. Cukup kayaknya ya buat pertemuan kali ini. Ini kita bahasannya berat loh. Berat. Dan ini sebuah Bahasan prakata pertama. aja ya. Mungkin Prakata ini- belum. Ini baru pembuka, Oh, guys. baru Kita belum mengkerucut dengan tema-tema karena kalau kita mau bedah satu-satu kayaknya 3 JP atau 4 JP ini nggak cukup gitu. Berapa episode gitu ya, kayak drakor. Ada part 1, Iya, part 2. Iya, berarti kayak- kalau drakor 16 episode guys. Gitu. Kalian siap nggak guys kalau dengerin kita 16 episode? Itu aja mungkin ya buat kali ini. Ya. Thank you banyak Bu Maya, Bu Yaya sudah sama-sama. berkunjung di sini, sudah berbagi di podcast. Apa tadi namanya? Pojok kelas. Pojok kelas, lah aku lupa. Ya gitu, itu aja mungkin. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi